Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Hari ini kita mau tinggikan Dia Yesus Tuhan. Biarlah naikkan syukur kita kepada Dia Tuhan yang sudah menolong kita, memampukan kita, menyembuhkan kita, bahkan memulihkan kita. Naikkan syukur buat Dia. Naikkan syukur buat Dia. Naikkan pujian buat Dia. Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang memberkati kita, Dia Allah yang menolong kita. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Yang merasa hidupnya ciptaan baru bisa lambaikan tangannya. Kita percaya Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang sembarangan. Dia adalah Allah yang luar biasa, amin. Mari kita mau memuji Dia. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Allah yang ajaib.
batu keselamatan. Mari sama-sama katakan, kau gunung batu dan kau kota benteng, tak akan ku ragu, kau mencari hidup. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membela ku, tak akan kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun takkan mengangkat Kau Tuhan yang benar, tak pernah dikatakan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sorak-sorak yang luar biasa bagi Dia. Dia adalah Tuhan yang benar, gunung batu kita. Mari katakan, Kau gunung batu dan Kau, amin, Kota benteng tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Yesus. Kau keselamatanku dan Kau yang membela ku, tak akan ku tahu kuasamu. Dengan imanmu katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, amin Tuhan, namun tangan Tuhan mengangkat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Mari katakan umat Tuhan, yang Tuhan yang benar. Kita percaya Dia adalah Tuhan kita yang benar, amin. Dia tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dulu, sekarang, selamanya, kuasanya tetap sama, amin. Haleluya. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang besar bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang benar, kuasanya sempurna dalam hidup kita. Yesus, ajaib Engkau Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Mari dengan iman percaya kita mau berkatakan di hadapan Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidup, haleluya, namun tangan Tuhan mengangkat tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Katakan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, katakan, semesta alam, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam. Siapa Dia? Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari umat Tuhan yang percaya katakan, Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Oke, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Amin. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Karena darah-Mu memulihkan kami. Karena darah-Mu menyembuhkan kami. Haleluya. 4, 3, 6, 3, sel,
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau sumber pengharapan kami, Yesus. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
kami tinggikan dan kami muliakan pada pagi hari ini. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan atas semua kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Dan bahkan kami percaya pagi hari ini pun kami akan terima pemulihan. Kami akan terima mujizat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai dan Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami dan pendengaran kami. Kiranya Tuhan sucikan supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh berkembang dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami terima dan siap terima firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan. Terus semangat. Terus berjuang. Sama Yesus. Si Tuhan, silakan duduk saudara. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Itulah, badai itu bisa datang tiba-tiba saudara. Ya, hari ini itu yang menjadi tema kita, kekuatan di tengah badai. Saya bersyukur mungkin ada banyak kendala tadi saudara mau berangkat ya karena lampu padam ya saudaraku ya. Saya bersyukur kita boleh sampai di gereja dan tentunya Bapak Ibu yang juga ada di rumah tetap semangat mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Kekuatan di tengah badai. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kita semua sedang berada pada musim yang lain daripada yang lain. Sejak saya lahir sampai saya sudah menginjak usia setengah abad, belum pernah merasakan keadaan yang seperti ini. Ini musim yang lain daripada yang lain. Saya juga pernah mendengar seseorang yang mungkin lebih tua dari saya pun mengatakan hal seperti ini belum pernah terjadi selama dia hidup. Ya, bahwa musim ini berbeda dengan musim-musim yang lain. Saudara, yang pertama, apa yang membuat musim ini berbeda dengan musim-musim yang lain? Yaitu musim ini datang begitu tiba-tiba. Ya, yang semua orang tidak pernah memprediksi ini bisa datang, bisa terjadi. Dan bukan hanya dia datang tiba-tiba, tetapi apa yang terjadi saat ini membawa dampak yang begitu luas. Membawa dampak yang begitu luar biasa, bahkan hampir seluruh dunia terdampak dengan apa yang sedang terjadi. Musim ini datang seperti badai ya, yang merusak dan mengacaukan. Begitu banyak sedih kehidupan, bahkan badai ini mengacaukan begitu banyak rencana yang sudah dibuat oleh manusia, sehingga semuanya berubah. Baik itu dari kalangan bawah sampai kepada kalangan atas. Banyak agenda-agenda yang harus dirubah. Saudara, baik itu agenda kenegaraan, ya, agenda seminar, agenda rapat-rapat besar, bahkan sampai ada banyak orang yang harus menunda pernikahan, ya, resepsi pernikahan. Karena apa? Karena badai yang terjadi tiba-tiba, musim yang terjadi dengan tiba-tiba. Saudara, yang kedua juga, apa yang membuat musim ini beda dengan musim yang lain? Musim ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membuat beberapa negara, 200 lebih negara saudaraku yang terdampak, merespon dan akhirnya membuat kebijakan yang juga berbeda-beda. Masing-masing negara membuat kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang begitu terjadi langsung lockdown, ya. Di Indonesia yang paling kita tidak menggunakan istilah lockdown ya, tapi PSBB, ya saudara. Dan ada banyak kebijakan yang lain yang harus diambil meresponi musim ini, ya. Yang ketiga, saudaraku, musim ini melanda
seluruh dunia dan terjadi dalam saat yang hampir bersamaan. Ya, terjadi begitu masif. Terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Saudara, hampir seluruh penduduk dunia merasakan akibatnya. Beda dengan musim-musim yang lain. Ketika mungkin di Australia sedang musim kemarau, tapi di Amerika bisa terjadi musim yang berbeda. Ya, ada banyak orang ketika musim dingin atau musim semi, ya, ada beberapa negara yang biasanya ketika musim itu tidak disukai, mereka bisa mencari tempat yang lain. Ya, mungkin ada yang tidak suka musim kemarau, musim panas. Dia pergi ke negara lain, ya, untuk menghindari, ya, musim kemarau yang tidak disukai. Tapi musim ini nggak bisa dipilih, saudara. Orang mau kemanapun, semua mengandung bahaya, resiko. Dimanapun saudaraku merasakan hal ini. Dampaknya begitu besar dan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Bapak Ibu yang saya kasihi, musim ini adalah musim pandemi COVID-19. Yang saya umpamakan bisa dikatakan ini sebagai badai yang datang begitu tiba-tiba. Membuat saudaraku segala sesuatu menjadi sangat terbatas. Kita harus mengubah kebiasaan. Ya, musim ini pun akhirnya memaksa setiap kita untuk kita harus menjadi orang yang harus betul-betul menjaga kesehatan dengan baik. Menjadi orang yang rajin, saudaraku, untuk apa? Cuci tangan, menjaga kebersihan. Ya, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, satu hal yang kita percayai, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, selalu Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Itu kenyataan yang memang harus kita hadapi. Musim ini sangat berdampak luar biasa dan begitu luas. Sehingga membuat banyak orang menjadi kebingungan. Membuat orang menjadi ketakutan. Membuat setiap orang menjadi khawatir. Bahkan Bapak Ibu yang saya kasihi, belum ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Belum ada yang mengerti kapan ini akan berakhir. Tapi bagi kita orang percaya, kita tetap berdoa dan berharap Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ini semua mengalami yang namanya kebingungan, ketakutan, dan kekhawatiran karena badai itu datang tiba-tiba. Dan saudaraku, dalam keadaan yang seperti ini, kita tidak bisa memilih badai. Seperti yang saya gambarkan tadi. Mungkin orang Australia ketika musim kemarau bisa pindah ke negara lain. Atau mungkin ke Indonesia, saudaraku. Dia mencari tempat yang lebih cocok dan aman, nyaman buat dia. Tetapi kali ini tidak ada yang bisa memilih badai. Tapi justru badailah yang memilih kita. Tidak ada orang yang bisa menghindari. Tidak ada seorang manusia pun yang akan lepas dari yang namanya badai kehidupan. Yang bisa datang tiba-tiba sewaktu-waktu. Suka atau tidak suka, setiap orang pasti akan mengalaminya. Siapapun saudara. Baik orang yang mungkin dalam kehidupan strata sederhana sampai yang tingkat kelas tinggi. Siapapun saudara mengalami hal ini. Tapi pengharapan kita bagi orang percaya, kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan dan kita harapkan. Kepada siapa saat ini kita akan berharap? Kepada siapa saat ini kita bisa memohon pertolongan?
Kepada siapa kita bisa meminta perlindungan? Kita tidak bisa memilih badai itu. Justru badailah yang memilih kita. Soal mati dan hidup, itu semua ada di tangan Tuhan. Percaya, katakan amin, saudara. Tapi bagaimana dalam keadaan orang banyak ketakutan, kebingungan, dan kekhawatiran, mereka tetap bertahan. Saudaraku, dibutuhkan kekuatan di tengah badai yang sedang terjadi. Kemudian saudaraku, saya maju lagi. Badai akan menguji kekuatan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika badai itu terjadi, biasanya akan sangat memberi dampak terhadap wilayah atau daerah yang dilewati oleh badai itu. Ini kalau berbicara tentang badai, baik itu angin topan atau badai seperti apa. Saudara, satu gambaran ketika sebuah daerah, satu wilayah dilewati oleh badai itu akan membawa dampak, ada banyak bangunan yang roboh. Tetapi ada juga bangunan yang tetap bisa berdiri kokoh ketika dilewati badai itu. Nah, saudaraku, dari gambaran ini kita bisa merenungkan. Badai itu terjadi di sebuah wilayah yang dilanda oleh badai. Seringkali membawa banyak dampak kehancuran. Namun, apakah kita pernah memperhatikan masih ada bangunan-bangunan yang tetap berdiri kokoh? Sekalipun itu ada di wilayah yang sama. Ada di tempat di mana badai itu melewati tempat yang sama. Tetapi masih ada bangunan-bangunan yang tetap berdiri kokoh. Saudara, tentunya alasannya adalah bagaimana bangunan itu dibangun. Kalau bangunan itu dibangun dengan konstruksi yang benar dan kuat dan siap untuk menghadapi badai apapun, maka ketika badai itu lewat di waktu yang sama, di tempat yang sama, bangunan yang dibangun dengan dasar yang benar, dia tidak akan roboh. Itulah jemaat GBDI House of Prayer. Di saat badai itu datang, di saat semua orang mengalami dampak yang sama, kita pun alami dampak yang sama. Baik saudaraku yang bekerja di bidang usaha apapun, kita alami hal yang sama. Tidak ada bedanya saudara, semua terdampak. Tapi yang membuat beda, engkau dan aku punya kekuatan di tengah-tengah badai. Kita punya kemampuan yang bukan karena kita, tapi di mana kita berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah juga gambaran kehidupan rohani. Demikianlah halnya dengan kehidupan rohani kita. Saudara, Yesus pernah mengatakan ketika dia mengajar tentang doa. Ada seorang ibu janda yang miskin, ini lemah, tidak punya kekuatan, tapi dia butuh pembelaan. Dan kebetulan di kota itu hanya ada satu orang hakim, dan hakim itu lalim, hakim itu jahat. Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa jangan jemu-jemu, jangan capek berdoa, jangan bosan berdoa. Dan di akhir ayat itu di Lukas 18 ayat 8, apabila anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi ini? Saudara, apa yang Yesus tanya? Apa yang Yesus cari? Orang yang tetap kuat berdiri di dalam kebenaran. Orang yang tetap setia di dalam iring melayani Tuhan. Orang yang tidak pernah capek dan bosan. Sekalipun badai itu datang bertubi-tubi, dia tetap setia hidup di dalam kebenaran. Dan saya berdoa, itu semua yang ada di hadapan saya. Engkau yang di rumah, apapun yang terjadi, biarlah iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Orang Kristen yang dibangun di atas fondasi yang kuat, seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh. Tidak akan hancur menghadapi badai. Terdampak ya,
Tapi tidak roboh, tidak hancur. Dia tetap kuat berdiri. Dan saya percaya saudara, apa yang Tuhan katakan di dalam firman Allah, Tuhan tidak mungkin pungkiri. Apa yang Tuhan sudah katakan di dalam kebenaran firman-Nya, tidak mungkin Tuhan ingkari. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan lalai menepati setiap janjinya. Saudara, yang dimaksud dengan orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ketika badai itu datang, hancur keadaannya, bisa roboh. Coba sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dua orang yang digambarkan di sini, ini berbicara tentang orang yang percaya tentunya. Karena apa? Mendengar firman. Saudara, keduanya sedang membangun rumah. Dan keduanya menghadapi hal yang sama. Jadi badai yang terjadi itu tidak pilih kasih. Tetapi beda. Ya. Beda. Yang satu roboh, yang satu tetap berdiri teguh. Yang satu hancur, yang satu tetap kuat. Saudara perhatikan. Tidak pilih kasih orang yang mendengar dan melakukan juga hadapi hujan, betul? Ada hujan, ada banjir, ada angin. Orang yang membangun di atas pasir juga ada hujan, ada banjir, ada angin. Sama badai yang dihadapi. Tetapi yang satu roboh, yang satu tetap kuat. Ada kekuatan di tengah badai. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, mengapa harus ada badai? Tuhan, kenapa kok harus ada saat ini? Musim seperti ini, keadaan seperti ini, kenapa Tuhan kok terjadi? Kenapa kok harus ada badai dalam hidup ini? Saudara, ingin tahu jawabannya? Yuk kita lihat, ada dua jawaban yang boleh menjadi pelajaran yang baik buat setiap kita. Untuk selalu melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita layani dan kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Segala sesuatu yang Dia rancang, Dia kerjakan, tidak ada yang salah. Semua yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya. Kita akan lihat dua jawaban penting yang harus kita mengerti. Yang ketika badai itu datang, ketika musim yang datang tiba-tiba membuat orang bingung, orang takut, khawatir, dan cemas. Kita rasakan itu semua. Tapi ketika kita mengerti dua jawaban ini, saya percaya seperti Mazmur 84 ayat 8 katakan, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan makin lama makin kuat. Apapun yang terjadi makin lama makin kuat. Haleluya saudara. Ya, kita akan lihat yang pertama. Mengapa harus ada badai Tuhan? Gak bisa yang lain tak? Yang pertama alasannya adalah untuk membuktikan apakah seseorang itu hidup
dalam firman atau tidak? Mengapa harus ada badai sih Tuhan? Kenapa sih harus seperti ini Tuhan? Jawabannya adalah untuk membuktikan apakah kita hidup dalam firman Tuhan atau tidak. Dua orang tadi adalah sama-sama orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi ada yang roboh, ada yang enggak roboh. Justru badai itulah yang akan membuktikan, badai itulah yang akan menguji. Dengan badai maka akan teruji siapakah yang benar-benar hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan dan siapa yang tidak hidup di dalam firman. Dengan jelas firman Allah katakan, orang yang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas batu. Siapakah orang itu? Sudah kita bandingkan dengan orang yang bodoh dikatakan. Dia membangun rumah di atas pasir. Apa yang membuat kuat? Apa yang membuat rumah itu teruji? Adalah pondasinya, dasarnya. Nah, orang yang membangun di atas batu, dasarnya di atas batu, Tuhan Yesus katakan itu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Tetapi orang yang bodoh yang membangun sama-sama membangun rumah, tapi dasarnya salah. Dasarnya tidak kuat. Sama mendengar firman tapi firman itu cuma numpang lewat. Bahkan mungkin ada firman kalau cocok baru dilakukan. Kalau nggak cocok, oh enggak, aku nggak mau firman ini buat dia. Saudara, apapun kata firman, dengar, lakukan, engkau pasti kuat. Dengar, kerjakan, engkau pasti kokoh. Semua hadapi. Badai, banjir, hujan, angin semua sama. Seluruh ujung bumi sama. Ya kita bersyukur kalau menurut data. Jawa Timur paling rendah. 30 kita berdoa. Jawa Timur akan putih semua. Indonesia akan putih semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa saudara. Tapi semua sama terdampak sama. Tapi yang membuat beda adalah saudara, kalau engkau dan aku dengar firman dan lakukan, engkau tetap kuat menghadapi badai. Badai boleh terjadi, tetapi kita tetap kuat. Kita punya kekuatan. Saya bersyukur begitu diizinkan kita bisa adakan ibadah secara offline, bisa beribadah di gereja. Saya bersyukur jemaat begitu antusias sampai kita harus mengatur sampai 3 kali. Saya sih berkata sama Tuhan, kalaupun harus sampai 4-5 kali, saya percaya kekuatan dari Tuhan itu pasti ada. Tapi yang membuat saya bersyukur dibandingkan beberapa teman yang lain, ya begitu buka diumumkan offline, ya dari sekian ratus dibuka pertama cuma 30 orang saudara. Tapi di sini sampai harus ngatur saudara. Dan biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita sia-siakan. Yang mungkin hanya 60 menit. Karena harus dibatasi dengan waktu. Tapi biarlah engkau menjadi orang-orang Kristen yang kuat di tengah badai. Karena engkau mendengar melakukan. Engkau mendengar engkau melakukan. Engkau mendengar engkau melakukan. Ada kemenangan buat orang yang percaya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Percaya, katakan amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang yang berjalan dalam firman, mendengar, melakukan. Pencobaan itu datang, semua ada. Dan ingat baik-baik saudaraku, Matius 7 tadi, itu tidak berbicara membandingkan yang percaya dan tidak percaya. Semua orang percaya.
Ada yang roboh, ada yang roboh. Jadi jangan kaget. Ketika badai terjadi, ada yang roboh, ada yang loyo. Bahkan ada yang putus asa. Ya puji Tuhan. Jemaat GBD Hope, jemaat yang ada di rumah, yang ikuti ibadah secara online. Engkau tetap punya kekuatan di dalam Tuhan. Karena engkau bukan hanya mendengar, tapi engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah kekuatan kita. Dan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, bacakan. Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Yesaya adalah seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan apa? Menaruh harapan kepada Tuhan. Mengikatkan diri, terpilih menjadi satu dengan Tuhan. Itu menanti-nantikan Tuhan. Artinya orang yang hidup di dalam firman, mendengar dan menghidupi firman, mendengar dan melakukan firman. Firman Allah sendiri yang katakan. Dia tidak akan lelah. Dia tidak akan mudah goyah. Diberikan kekuatan baru. Ratapan 3 katakan, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ketika menanti pertolongan Tuhan dengan diam, itu baik. Kita tetap yakin dan percaya apapun yang terjadi. Kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman. Saudara, diberi kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saudara, Raja Wali ini ketika dia tahu ada badai datang, dia tidak lari, dia tidak menghindar. Justru dia hadapi badai dan dia ada di atas batu. Dia terbang tinggi. Justru dia mengikuti saudara. Badai itu, dia terbang dengan nyaman karena dia terbang tinggi mengatasi badai itu. Yang di hadapan saya adalah orang-orang yang dibawa Tuhan terbang tinggi. Apapun yang terjadi, saudara dan saya bukan burung-burung yang pasaran di ya begitu angin datang amblas dia. Tapi justru ketika badai itu datang, bukan terbang tinggi bagi Raja Wali. Dibawa Tuhan terbang tinggi. Terus berani hadapi badai itu. Burung Raja Wali adalah jenis burung yang unik. Karena burung ini tidak pernah takut dengan badai. Bukan berarti terus kita sembrono. Tidak. Kita tahu ada bahaya, tapi bukan berarti terus kemudian kita takut dengan bahaya itu, takut dengan badai itu. Kita tetap percaya ada perlindungan dari Tuhan. Tetapi kita juga harus waspada dan hati-hati. Ya, kita juga jangan menjadi bodoh. Kita harus bijaksana. Tapi kita tidak dikalahkan. Kita tidak menjadi lemah. Yang dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetap semangat dalam iring dan melayani Tuhan. Tidak goyah hadapi apapun juga. Mazmur 84 ayat 8 tadi saya sudah baca. Sudah bisa catat itu. Ya, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Sekarang kita melihat alasan yang kedua. Jawaban yang kedua. Mengapa harus ada badai? Saudara, badai itu datang untuk membuktikan apakah kita Kristen sekam atau tidak. Untuk membuktikan akan diuji. Baca Ayub 21 ayat 18. Tolong dibacakan. Ayub 21 ayat yang ke-18. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Mengapa harus ada badai? Untuk membuktikan Kristen sekam atau bukan. Kalau Kristen sekam, saudara, ketika angin datang, badai datang akan diterbangkan. Sekam adalah kulit dari padi. Ya, sekam akan hilang diterbangkan badai. Sekam hampir tidak
memiliki bobot. Karena telah kehilangan bulir padinya, kehilangan isinya. Hanya sekam. Itulah sebabnya sekam dengan mudah ditiup angin. Ketika badai di dalam gampang terbang. Gampang kecewa. Gampang ngomel. Gampang putus asa. Gampang tersinggung. Gampang marah-marah. Tapi tidak demikian dengan apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, aku mau tetap menjadi padi yang berisi. Tetap kuat. Diterbangkan angin, dihempas angin badai, tetap kuat. Itulah saudaraku, kehidupan rohani yang berisi. Kehidupan rohani yang berbobot. Kekristenan sekam adalah kekristenan tanpa bobot. Ya, di sini adalah anak-anak Tuhan yang punya bobot rohani yang luar biasa. Ya, bukan soal bobot berat badan, saudaraku ya. Ya, punya kekuatan yang luar biasa. Kerohanian yang tidak mudah dihempas oleh angin badai. Tidak mudah diterbangkan. Kita akan tutup dalam Ayub 23 ayat 11 sampai 12. Ya, apa yang terjadi dan dialami oleh Ayub. Ayub pasal 23 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat 11 sampai 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bisa katakan amin saudara. Apa yang terjadi dalam Ayub ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, kalau aku diuji aku akan timbul seperti emas. Dan Ayub katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Dia mengalami ujian dan pencobaan yang begitu luar biasa, tetapi dia ambil keputusan. Kakiku tetap melangkah mengikuti jejaknya. Memperhatikan firman-Nya, berpegang kepada perintahnya. Maka apa yang terjadi saudara? Ayub dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang ada pagi hari ini, apapun keadaanmu, yakin dan percaya, di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Setiap keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Haleluya Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Saudara bisa mempersiapkan Tuhan. Yang di rumah bisa dipersiapkan. Biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yang sudah siap, mari kita bangkit berdiri.
menjadi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman, kita sudah dengar. Ambil keputusan, hidupi firman itu. Sekalipun ada hujan, ada banjir, ada angin, engkau tetap akan berdiri kokoh. Karena kekuatan kita adalah kekuatan dari surga, kekuatan Allah yang ada pada kita. Sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Dengan iman datang kepada Tuhan. Dosa itu sudah diselesaikan. Perkara yang menghancurkan kehidupan sudah Yesus selesaikan. Bahkan ketika Yesus menghadapi untuk menyerahkan dirinya, dia menghadapi tekanan yang begitu hebat, tekanan yang begitu berat. Tapi Yesus mengambil keputusan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, itu yang menyelesaikan dosa kita. Itu yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dan saat ini kita yang sudah terima keselamatan itu, bila kita tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Yesus yang begitu mengasihi kita, mau mati buat kita. Karena itu ambil keputusan, apapun yang terjadi, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap mau iring dan melayani Tuhan apapun yang terjadi. Engkau Yesus adalah kekuatanku. Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku percaya kalau Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Karena Tuhan sangat tahu jalan hidup kita. Angkat roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan dengarkan firman Allah dan kita aminkan bersama-sama. Dan kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya diucapkan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama makan. Haleluya. Darah yang tercurah menyucikan dosa kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang telah ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama minum. Haleluya, sembah Dia. Menikmati Tuhan. Menikmati hadiratnya. Menikmati kuasanya. Menikmati jamahannya. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Yang akan membuat kita makin lama makin kuat. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Ada pengharapan di dalam Dia. Tidak mengecewakan iring dan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah. Beri kekuatan yang baru. Haleluya. Di nama Yesus. Ikarata kaya nama Yesus. Haleluya. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan urapi. Tuhan haleluya. Mengalir kekuatan dari segala satu. Haleluya. Haleluya. Yesus.
kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Engkau sudah ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Apapun yang kita hadapi, Tuhan dia tetap setia. Amin. Dia selalu memberikan rahmat yang baru, kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Bagian kita, dengar dan lakukan firman Tuhan. Sepanjang langkah hidup, dalam tuntunan pimpinan Tuhan, engkau diberikan Tuhan kekuatan dan kemampuan Amin. untuk menang menghadapi badai kehidupan. Amin. Makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Semua pekerjaanmu, semua rumah tanggamu, masa depan anak cucumu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Masa depan mereka sudah disediakan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, buat seluruh jemaat Tuhan. Ya Yesus. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Amin. Berkati bangsa kami, Amin. berkati kota kami. Amin. Kemuliaan Allah terus dinyatakan. Bila gereja-gereja Tuhan terus berdoa, merendahkan diri, dan pemulihan akan terjadi buat bangsa kami. Amin. Sebentar kami akan berpisah lain, kembali ke tempat kami masing-masing. Ya Yesus. Yang di rumah mengikuti ibadah online pun, Tuhan berkati mereka semua. Amin. Sebelum mereka pulang, meminta Tuhan, limpahkan berkat turun atas mereka. Ayo angkat kedua tanganmu dengan iman, seperti yang kau imani, jadilah dalam kehidupan. Amin. Seluruh aspek hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan angkat engkau jadi kepala, engkau bukan ekor. Amin. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Amin. Kasih Tuhan pulanglah Anu ya, main app dengan ya. berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus Bisa masuk menyertai soleh- langkah soleh hidupmu app. mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terus masuk di sini. Dan memperluas semua mengucap syukur berterima kasih. Yakini dan imani sekarang. Hidup kiranya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Katakan amin, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.